Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat, hadirin yang dimuliakan Allah, di Jumat ini dan seterusnya saja, marilah sama-sama kita meningkatkan takwa kita kepada Allah. Meningkat, bukan malah menurun. Kita kerjakan perintah-perintah Allah, lalu sekuat tenaga setiap harinya kita tinggalkan larangan-larangannya Allah itu. Bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Sampai detik ini pun Allah masih beri nikmat. Allah masih turunkan hujan. Tadi malam masih lebat, siang hari alhamdulillah panas. Allah berikan kita kekuatan, kesehatan, penglihatan, pendengaran, keamanan di tempat kita. Alhamdulillah, beribadah dengan nyaman. Kemudian Allah masih berikan kita kehidupan, ruh masih di badan. Itu nikmat yang seringkali dilupakan manusia, nikmat ruhaninya masing-masing. Salawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya Rasulullah, itu berguna baik di dunia maupun di akhirat. Amin 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 ya rabbal alamin. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, istilah kurban juga populer disebut dengan istilah udhiyah. Makanya disebut dengan hari raya Idul Adha. Udhiyah, adha, ada di dalamnya penyembelihan hewan kurban dengan maksud ibadah dalam bentuk menyembelih kurban. Niatnya mendekatkan diri kepada Allah pada hari raya Idul Adha atau di hari-hari tasyrik 11, 12, 13 dari bulan Zulhijjah. Pada awalnya dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Ini Nabi Ibrahim ini susah mendapatkan anak. Menikah dengan istri pertama, Siti Sarah, belum punya anak. Lalu kemudian menikah lagi istri kedua, Siti Hajar. Alhamdulillah,
dapatlah keturunan darah daging sendiri Nabi Ibrahim. Itu dia Nabi Ismail. Lalu di usia muda Ismail, Allah perintahkan agar Nabi Ibrahim ayahnya menyembelih anaknya itu Nabi Ismail. Namun dengan kesabaran, dengan keikhlasan, dua-duanya sabar, ayah sabar, anak sabar, akhirnya Allah mengganti dengan seekor sembelihan yang besar sesuai dengan firman Allah surat As-Saffat ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fadainahu bizibhin azim, dan kami tebus dia Ismail itu bizibhin azim, dengan sembelihan yang besar. Saya pernah bertanya hal ini kepada guru saya, Syekh Zakaria Al-Kampari. Apa maksud Buya zibhun azim, sembelihan yang besar itu? Lalu sang Buya menjawab, keikhlasan. Makanya keikhlasan itulah sebetulnya hadiah yang besar yang dianugerahi kepada setiap manusia. Kadangkala kita kurang ikhlas, tidak bersyukur, kurang ikhlas, cepat amarah, kurang ikhlas, saling salah menyalahi. Belum punya anak, istri nyalahi suami, suami juga nyalahi istri, sama-sama salah menyalahi. Apa salahnya sabar dahulu? Toh kalau sudah dapat keturunan atau Allah rezekikan, dapat juga. Sebagaimana Nabi Ibrahim ini, atau contoh yang lain Nabi Zakaria, telah tua, istrinya juga alhamdulillah dapat karunia anak, Nabi Yahya. Kemudian syariat kurban ini diperintahkanlah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tepat pada tahun kedua Hijriah. Artinya ketika Nabi Muhammad sudah sampai hijrah di Madinah, 2 tahun setelah di Madinah turun firman Allah, wahyu, termasuk di dalamnya surat Al-Kautsar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, sesungguhnya kami telah memberikan kamu Al-Kautsar, nikmat yang banyak, yang kasir. Fasholli, oleh karena nikmat itu banyak, maka kita sholatlah. Wanhar, tapi jangan hanya sholat saja, berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membencimu, dia akan terputus atau binasa sendiri. Jangan dilawan orang yang marah ke kita, nanti dia binasa sendiri. Jangan dilawan orang yang memfitnah kita, nanti habis sendiri. Jangan dilawan orang yang menurunkan derajat kita, nanti dia akan turun derajat sendiri. Itulah namanya huwal abtar, akan terputus, sehingga Allah pun yang memutusnya. Maka Rasulullah memerintahkan untuk mencari sebuah kibas, amara bi kibashin. Lalu dicarilah kibas atau domba atau kambing yang dia mana bertanduk, kemudian kakinya hitam, perutnya hitam, matanya pun hitam. Lalu setelah dapat, beliau bersabda kepada istrinya Aisyah, "Hai Aisyah, ambil pisau, kemudian asahlah dengan batu." Lalu Aisyah pun mengambil pisau sembelih dan mengasahnya dengan batu.
Ini berarti istrinya taat. Ada kerjasama. Istri mengasah pisau, suami menyembelih. Lalu setelah diasah oleh istrinya Aisyah, kemudian dipijaknya lah hewan kambing itu dan membaca doa Bismillah dengan nama Allah. Jadi kalau mau menyembelih kurban itu nanti ada yang tukang begal atau tukang penyembelih, jangan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Guru saya juga berpesan gitu, jangan ada kasih sayang, cukup dengan Bismillah. Kalau Nabi Muhammad Bismillah dengan nama Allah, ini dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan untuk umat Muhammad. Lalu setelah membaca itu disembelihlah oleh Rasulullah. Karena kita bukan Nabi Muhammad, boleh juga dengan bacaan Bismillahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sembelih. Insya Allah diterimalah kurban kita tahun ini. Oleh karena itu, untuk mau dan dapat berkurban guna mendekatkan diri kepada Allah, kita juga perlu berjuang mengendalikan hawa nafsu, egoisme diri. Egoisme diri seringkali menguasai manusia, baik sendiri maupun kelompok. Kalau egoisme diri menonjol, orang cenderung melupakan Allah dan diabaikannya lah ajaran-ajaran agama. Termasuk kadang nggak perlulah berkurban, malah dipilih-pilihnya yang senang-senang saja, yang mudah-mudah saja, yang murah-murah saja. Udah sholat saja, nggak perlu berkurban, cukup sudah puasa saja, tidak perlu sedekah, cukup. Ini termasuk masih didasari oleh egoisme diri. Ini maksudnya ketika menyembelih hewan, maka disembelihlah sifat-sifat kehewanan pada diri manusia itu. Maka saya menghimbau siapa yang ikut kurban, baik sapi, baik kerbau, baik kambing, jangan hanya sekedar ikut bayar, baik 2.500.000 sampai 2.700.000, tapi ketika penyembelihan itu datang dan lihat langsung. 7 orang misalnya, ini sapi kelompok pertama, datang 7 orang, 7-nya itu lihat langsung ketika disembelih. Ingat, sembelihkanlah sifat-sifat kehewanan pada diri kita. Ya Allah, entah sifat saya suka ngomel, entah sifat saya suka iri, entah sifat saya masih tamak, entah sifat saya masih ada dendam, tanggalkanlah seperti engkau menanggalkan nyawa hewan kurban yang saya ikut kurban tahun ini. Ini hakikat daripada kurban. Mudah-mudahan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.